Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat planter yang ada di Indonesia? Kali ini bersama Yopi Perkebunan Mandor. Di hari yang berbahagia ini saya belusukan di kandangnya Dampi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Yang mana kebun ini yang punya adalah kita kenal sahabat planter sawit kita yang ada di Indonesia juga, Bapak Ilham Fadila. Juga dikenal dengan sebagai Hamsi Tani. Mungkin sahabat-sahabat planter kelapa sawit unggul kenal dengan beliau. Inilah tempat lahan beliau dan tengok persipitasi buahnya. Ini buahnya adalah buah Dampi berumur 7 tahun. Pelepah yang baru sudah habis berkisar kurang lebih dari 20 pelepah ke atas. Tingginya adalah berkisar 2 meter lebih. Ini belum diegrek, ini masih pase dodos. Tapi tengok buahnya. Saya hitung dari buahnya sekeliling sebanyak 2 spiral 16 tandan. Dan kemudian sudah mulai fase yang ketiga itu udah timbul bunganya, itu bunga jantan. Bunga jantan kita perlu juga untuk serbuk sari pembentukan buah sempurna melalui kultur jaringan yang kita kenal dengan serangga Eladabius untuk pembentukan buah lebih baik. Tanpa ada bunga jantan, bagaimana bunga betina bisa terbentuk dengan baik? Dan yang menjadi pertanyaan saya yang lebih herannya saya di sini, Bapak Hamsi Tani ataupun Bapak Ilham Fadila ini, dia tidak melakukan pemupukan dengan SOP, tidak tersentuh dengan pupuk kimia. Inilah menjadi penasaran saya lebih tinggi. Kok bisa tanpa pupuk kimia, cuman pupuk organik, sawitnya begitu besar buahnya dan banyak. Jadi saya penasaran. Akhirnya saya belusukan langsung ke kebun dia dan dia tengokkan. Ternyata memang benar. Ini buktinya, kita lihat ini. Tidak ada satupun masuk pupuk kimia. Ini adalah ayam pedaging, ini contohnya nih pupuknya diletakkan. Tapi keliling buah di sini buahnya jos. Paling sedikit saya lihat sebanyak 110 tandan. Hanya yang sedikit sekitar 6 tandan. Selebihnya 8, 10. Mari kita lihat. Saya dipandu sama Bapak Hamsi Tani ini atau Pak Ilham Fadila ini tentang Dampinya. Ini Dampinya bisa mengalahkan Bapak Icang Lubis di Aceh Singkil. Banditnya si di itu Singkil ini dia. Ini coba lihat. Kita lihat ini guys, Dampinya mengalahkan yang Ambi, dapat imbang dengan Ambi 718 ini. Saya sekarang biasanya saya kan di 239, saya jargonkan dengan 718. Sekarang saya ingin melihat Dampi nggak kalah, saya penasaran. Dan perlu sahabat planter ketahui, daerah yang saya berada sekarang ini adalah daerah mineral lempung berpasir, bukan di daerah gambut. Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah merekomendasikan bahwa Dampi merupakan daerah yang cocok daerah gambut, karena di situ direkomendasikan secara penelitian ilmiah mereka di daerah gambut ataupun daerah rawa. Ternyata tidak, dia bisa menguasai di tanah mineral lempung berpasir. Dampi dapat hidup normal dan baik. Contoh ini pupuknya tidak tersentuh dengan pupuk kimia. Berarti di sini saya klarifikasikan bahwa Dampi ini dia tahan terhadap berbagai macam bentuk yang ada. Dia bisa yang nama pasti trek pasti ada, tapi dilihat dari Dampi ini memang tahan sekali, ketahanannya memang kuat, diakui. Kemudian kita spill ini tadi sudah ya, tuan 2 tingkat saya spill. Ini tengok, ini diperkirakan saya hitung tadi ada sekitar 12 ini, 12 tandan. 12 tandan. Kemudian yang ini, coba lihat, bukan hanya yang ngomong hanya 1 tandan saja. Ini buktinya Dampi ini. Itu tengok buahnya. Ini kalau saya tengok ini BJR-nya ada sekitar BJR 20 nih rata-rata ini. Baru umur setinggi ini nih tangan saya. Saya tinggi 165 tambah tangan 2 meter. BJR-nya sudah sampai 20. Begitu hebat saya tengok Dampi. Memang diakui Pusat Penelitian Kelapa Sawit menciptakan namanya varietas yang Ambi,
yang dampi, yang 239, 718, 540 sangat direkomendasikan. Memang jos. Makanya masyarakat petani Indonesia harus tahu, pilihlah benih yang resmi dari pemerintah yang telah ditetapkan. Ada 23 ataupun lebih. Itu merupakan bibit unggul yang betul-betul menjanjikan untuk investasi masa depan. Karena di sini kita lihat bahwa bibit unggul ini PKO dan CPO-nya itu berimbang daripada Dura. Dura CPO yang sedikit, jangan apa. Kalau dikatakan berat dengan Dura, Dampi ini tidak akan kalah dengan Dura. Tidak akan kalah dengan Dura. Dan lebih sini minyak dapat, PKO-nya dapat, buahnya banyak. Kalau dalam Dura itu dihitung kalau sempat apa, ada cuma satu, ada kosong. Tapi saya lihat di sini sekeliling dari 110 batang di sini yang nama kosong tidak ada saya jumpakan. Ada sedikit, paling saya hitung cuma 6 tandan. Selebihnya ngeri-ngeri buahnya. Kita lihat ini, yuk kita keliling lagi. Itu, tengok sebelah tuh buah tuh. Itu ada sekitar 7 itu. Tertujuh. Ini coba lihat. Berisi semuanya, nggak ada kosong. Ibaratnya ini petani Pak Amsi Tani ini termasuk udah sukses, walaupun dia tidak melakukan pupuk kimia secara SOP, tapi dia melakukan pupuk organik. Juga kan kita tahu bahwa pupuk organik sama juga fungsinya dengan kimia. Di sini lihat Dampi bisa menyesuaikan bentuk alam. Ternyata Dampi tidak hanya di gambut, di mineral juga bagus. Ini dia saya perkenalkan untuk sobat planter Bapak Alhamdulillah yang punya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Wah, nampak sehat sekarang Bapak ini macam ini. Keren-keren. Saya pertanyakan, Bapak memberikan pupuk tidak pernah menjamah pupuk kimia pada Dampi ini. Bapak berikan pupuk namanya pupuk organik. Seperti petelur ayam ini, namanya nih kotoran hewan. Iya. Itu Bapak aplikasikan mulai dari mana Pak? Ini Dampi awal tanam tahun 2018. 2018. Nah, jadi awal-awal kita pakai kimia juga. Cuman setelah Corona 2019 akhir. 19, berarti 19, 20, 1 tahun, 6 tahun ya. 2019 Corona, jadi 2020 tahu lah ya itu ekonomi kan. Ekonomi. Jadi ekonomi agak down, jadi harga pupuk itu kan relatif mahal. Aku 890.000. Ya betul, KCL sampai 1 juta. Jadi waktu itu aku inisiatif, aku kontrak lah kandang ayam, kandang ayam kawan. Ya. Itulah berlanjut. Setelah saya pakai per 3 bulan 2 karung, kok lama-lama dengan kosnya sedikit, tapi penghasilannya kok stabil gitu. Stabil gitu ya. Jadi berlanjutlah terus sampai 2024 ini terakhir aku pupuk Bang Yopi 4 bulan terakhir lah. 4 bulan baru kimia. Baru kimia. Karena harga kimia sekarang kan udah mulai masuk akal lah. Masuk akal. Berarti diprediksikan ada sekitar boleh dikatakan sekitar 5 tahun melakukan pupuk ini ya. Anggaplah 7 tahun, 2 tahun. Borak pun nggak ada dipakai. Borak pun tidak ada. Dolomin adalah sekali setahun. Sekali setahun. Cuman ini memang tai ayam memang apa nih kan? Memang ya ini contohnya. Ini kan sekam padi kan? Ya, sekam padi. Saya lihat ini adalah pedaging, ini kan kotoran dari ayam pedaging. Jadi guys, perlu harus diketahui bahwa kita kan kos yang kecil kan? Kecil juga apa. Jadi menurut Bapak Abang Amsi Tani tentang produksi per tahunnya dengan Dampi ini bagaimana, memuaskan atau bagaimana menurut Bapak dari per tahunnya? Kalau pribadi saya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Karena PPKS TV pun sudah pernah sampai ke kebun kita ini. Oh, sudah pernah sampai. Oke guys, PPKS televisi, PPKS TV langsung dari pusat penelitian sudah pernah ke sini. Waktu itu karena herannya di daerah mineral bisa Dampi begitu ya. Waktu itu datang, saya ingat tuh Pak Zil. Pak Zil, Pak Zil ya. Pak Iskandar kan? Pak Iskandar Lubis. Bersama kru PPKS TV, orang tuh meliput di sini. Kenapa? Karena peruntukan Dampi ini kan untuk tanah gambut. Sedangkan saya tanam di tanah mineral lempung, tanah bekas kebun karet. Iya betul. Tapi penghasilan atau ton apanya tuh stabil. Stabil terus ya. Sempat juga saya dulu Pak Zil
Bang Ilham, masa iya pakai apa ya? Pakailah kimia katanya kan. Tapi gimana ekonomi kita waktu itu beli pupuk 800 ribuan. Belum mampu. Jadi setelah aku pakai ini karena masih memuaskan dengan kosnya sedikit. Nah, jadi yaudah dijalani aja dulu. Dijalani ya, betul. Tapi di sini bisa dilihat bahwa ketahanan dari Dampi ini sangat baik sekali dan rekomendasi. Apapun kimia tidak diberikan, tetapi dia diberikan organik, dia masih bisa mungkin di sini kita bisa sepakati mungkin unsur pH tanah yang ada ini masih bagus ataupun subur. Yang kedua, faktor pendukungnya kamu dengan alami juga mendukung, disesuaikan oleh pokok Dampi ini. Jadi saya dapat ini sebuah ilmu bahwa Dampi dapat menyesuaikan daerah tanah, walaupun direkomendasikan di gambut, di mineral juga dia mampu dan mempunyai ketahanan yang cukup kuat. Jadi itulah sobat planter, saya berada di tempat perkebunan. Sebentar Bapak Yopi. Dan sekarang pun saya kan punya pembibitan. Jadi sekarang karena saya ada juga membibit PPKS Dampi, saya karena punya ada kebun contohnya. Jadi warga-warga di sini udah mulai juga banyak nanam Dampi. Gitu ya, gini sobat. Jadi ini bahan promosi saya. Ini menjadi contoh. Beliau juga punya pembibitan kelapa sawit. Jadi buat planter-planter yang ada di Indonesia pun, ada pun di Kabupaten Kampar, hubungi beliau Bapak Ilham Padilla atau dikenal dengan Hamsi Tani. Kalau jika ingin tahu secara lengkap, komentar di kolom komentar saya di YouTube saya akan berikan nomor HP-nya, nanti WA-nya, silakan memesan bibit untuk beliau, dijamin mantap. Dampi kita ready. Dampi ready di bulan-bulan Juli 2025. Oke, 2025 di bulan Juli Agustus. Di bulan Juli Agustus udah siap untuk ditanam. Kita ada juga pohonnya. Udah siap ditanam di kebun. Siap. Udah siap di kebun. Turun lapangan. Dan harganya sesuai dengan SOP, tidak mahal tidak apa, tapi sesuai dengan standar. Oke. Jadi ingat itu ya, Dampi sangat jos. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Oke, mantap.